Sebesar nulis ini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1038 nanti. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Terus buat kalian juga nih, saya ingin berterima kasih terutama buat kalian yang join jadi pengguna buah iblis atau Devil Fruit user di channel Devil No Mi ini, anjay. Tapi bahkan ada yang mau meningkatkan kemampuannya dengan menjadi haki user inilah, seperti The Cilok. Asik, lu menjadi kangen cilok di kampung nih, waduh. Lalu juga terima kasih buat Vanessa Aditya yang sudah join menjadi Devil Fruit user, dan Big Gaming yang kembali lagi join menjadi pengguna buah iblis di membership channel Devil No Mi ini. Dan buat kalian yang pengen juga, kalian akan mendapatkan badges keren dengan logo berry di sebelah nama kalian ini dan bisa menggunakan stiker unik yang ada. Jadi lagi-lagi buat kalian yang pengen, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Nah, seperti biasa nih, kita akan prediksi lagi One Piece untuk chapter 1038 nih. Setelah awal libur terus muncul, minggu kemarin udah libur lagi. Ya, seperti kali lah One Piece di bulan Januari ini. Tapi itulah weekly shonen jump di awal tahun pada mau liburan kali ya. Dan seperti biasa, kalau yang namanya prediksi, kita akan menganalisisnya dari tankobon alias komik versi aslinya nih, agar lebih kredibel aja untuk perbandingannya. Dimana chapter terakhir tutup dengan kedatangan dari Zunisa yang benar-benar hampir out of nowhere banget nih. Oda akan buat peran untuk satu makhluk masif ini di penghujung arc dari Wano Kuni. Apa yang sebenarnya dia lakukan di Wano ini? Apa yang coba Oda tunjukkan juga kepada kita dari hal itu? Jika dia datang karena perintah dari Momonosuke sebelumnya yang ingin berbicara dengan Zunisa jika di arc lalu, apa plot yang sebenarnya akan terjadi? Nah, jika kita ingat kata-kata Oda di penutup tahun 2021 lalu bahwa penutup dari Wano Kuni ini akan sangat luar biasa mengagetkan. Yang bisa jadi Oda akan memunculkan twist lagi di akhir arc Wano Kuni. Yang saya pun prediksi arc Wano Kuni ini akan selesai di pertengahan tahun 2022 nanti nih, sebelum rilisnya untuk movie Red itu. Karena dikatakan Red ini rilis di 6 Agustus nanti. Yang jika kita lihat dari jadwal rilis Weekly Shonen Jump di tahun ini, chapter terakhir sebelum rilisnya movie Red ini di 5 Agustus itu adalah chapter 1058. Yang notabene 20 chapter dari chapter sekarang lah, masih cukup jauh juga. Oda pun memberi clue jika Luffy akan bertemu dengan Shanks di movie nanti. Nah, mungkin kan pada bingung lah bang, ngapain bawa-bawa movie untuk prediksi chapter. Nah, kita tahu sekarang sudah masuk chapter 1037 dan ini prediksi untuk 1038. Yang jika sesuai dari komiknya, untuk volume 102 akan berada di chapter 1026 sampai 1035. Yang tutup dengan serangan Babang Zoro-Juro, dan untuk volume 103 akan berisi chapter 1036 sampai 1045. Yang inilah chapter kita saat ini ada di volume One Piece 103. Dan itu pula saya cukup yakin di volume 103 ini akan berisi kekalahan dari Kaido, yang berarti tersisa 7 sampai 8 chapter lagi nih sebagai penutup komiknya. Yang sekarang masih di 1038. Dan biasanya memang di sepertiga atau setengah awal komik itu masih menjadi pemanasan dulu lah, dimana di akhirnya baru muncul klimaksnya atau inti dari komik tersebut. Ya, contohlah 102 lalu ditutup dengan Sanji dan Zoro yang menghajar para All Stars. Dan untuk kasus ini bisa ada dua hal nih. Untuk komik volume 103, satu, Kaido akan kalah di volume ini atau bahkan sampai arc Wano Kuni pun berakhir di volume ini. Karena jika kita lihat volume 104 nanti kemungkinan akan berisi 1046 sampai 1055. Ini adalah volume untuk chapter terakhir sebelum rilisnya movie Red nanti. Dan Oda biasanya menyesuaikan chapter-chapternya, plot-plotnya dengan sisi dari chapter ini yang dihubungkan ke komiknya. Nah, di sini mari kita prediksi. Terakhir terlihat Luffy berada di atas tangan dalam pertarungannya melawan Kaido. Tapi jelas lah ya, itu tidak mungkin akan menjadi penutup pertarungan walaupun Kaido terlihat sudah bermata putih di sana. Dan dari situ langsung dilempar dulu ke keadaan lautan di Wano Kuni dengan kedatangan Zunisa.
Memang jarang sih Oda akan melanjutkan memperlihatkan Junisa lagi di chapter depan karena dia jadi penutup di chapter lalu. Ya biasalah, pasti cuma jadi misteri dan dilempar dulu ke hal yang lain. Yang saya yakini pun akan seperti itu nih. Tapi jika kita kembali ke Junisa dan kembali ke pertanyaan awal, kenapa dia datang? Apakah ada kemungkinan jika Junisa ini membawa armada bajak laut topi jerami untuk membantu Luffy di Wano Kuni? Ini seperti banyak juga nih dari kalian yang prediksikan di kolom komentar. Ya, jika dari pandangan saya, ini seharusnya cukup tidak mungkin. Pertama, tidak ada yang punya Vivre Card Zou ini karena sebelumnya yang megang itu Torao, bukan Bartolomeo. Walau mungkin Bartolomeo tahu kira-kira lokasi dari Junisa, tapi Junisa ini adalah makhluk hidup dan dia bergerak terus, jadi akan sangat sulit untuk mentrace lokasi dia yang sebenarnya. Tapi yang paling sulit adalah ke semua armada Luffy itu memegangnya hanyalah Vivre Card dari Luffy, bukan Vivre Card masing-masing armadanya. Jadi jika mereka ini datang, ya mereka seharusnya masing-masing datang ke Wano Kuni bukan melalui Junisa. Nah, jika sesuai tadi apa yang saya katakan, apa yang akan terjadi di chapter depan? Volume ini akan berakhir di chapter 1045 nanti yang masih tergolong cukup jauh. Maka sekarang masih di pertengahan dan Luffy versus Kaido sudah sengaja Oda kasih pembatas lah yang pastinya akan diperlihatkan keadaan yang lain dulu nih baru benar-benar ending dari Kaido versus Luffy. Saya yakin chapter tengah-tengah ini atau chapter 1038 akan diperlihatkan keadaan sekitar Onigashima lagi. Karena beberapa chapter terakhir terfokusnya ke pertarungan dan keadaan di luar Onigashima. Ya seperti di ibu kota lah dan kemarin di Lautan Wano, bukan di Onigashima ini sendiri. Masih ada pertarungan Hokage yang sudah 28 chapter lebih masih belum selesai. Wah bener-bener lah fitnya untuk Raizo ini di atas sayap Raja Bajak Laut, gila banget. Lalu api buatan Kanjuro juga yang masih aktif di Onigashima dengan Yamato yang bergerak ke arah sama. Bahkan masih ada si bangsat Orochi yang perlu ditamatkan dulu lah sebelum Kaido benar-benar kalah nanti di penghujung komik volume 103 ini. Masih adanya juga Komurasaki atau Hiyori yang masih belum jelas lah, serta masih ada karakter yang tidak diketahui di chapter 1004 lalu. Tapi mungkin ini bisa terjadi di antara 2-3 chapter ke depan lah. Dari 1038 mungkin sampai 1041. Tinggal diporsikan saja bagian-bagiannya itu. Dan saya sangat yakin akan mendapatkan flashback dari Kaido dulu. Dan setelah itu barulah ending dari Luffy versus Kaido. Yang saya sangat yakin sih Luffy akan mengeluarkan mode barunya lagi untuk mengajar Kaido. Yang Kaido pun akhirnya benar-benar serius. Karena aneh juga sih, kalau Luffy udah bisa kontrol haki seperti sekarang, tapi akhirnya cuma ngalahin Yonko bahkan Kaido di mode normalnya seperti sekarang. Bahkan lawan Katakuri saja dia butuh mode lain. Ya kita pula belum melihat kan setidaknya mode Gear 4 Luffy lah yang dipadukan dengan Hausoku no Hakinya. Apalagi jika ada Gear 5, wah ini sih gila banget. Atau mungkin kebalik nih, setelah Kaido kalah, dia menerima kekalahannya dengan beberapa hal Joy Boy yang dikatakan oleh Kaido yang sebenarnya sudah pernah saya bahas lengkap di video-video lain. Barulah akhirnya flashback dari Kaido akan Oda ceritakan di akhir pertarungannya. Dan inilah mungkin yang kata Oda akan berhubungan dengan ending dari Wano Kuni yang sangat luar biasa. Dan Edge belum selesai sampai di situ. Perlu diingat, Oda pun selalu membuat post arc dikit nih setelah beresnya main villain. Jadi setelah Kaido kalah, biasanya Oda akan menunjukkan hal-hal penting dulu lah. Entah di sini nanti peran Junisa akan benar-benar dijelaskan lah. Si P0 yang mulai bergerak pun akan diceritakan jelas di post arc Wano Kuni nanti. Karena ingat si P0 ini bukan core enemy di arc Wano Kuni. Dia ini cuma tamu saja. Maka volume 104 nanti yang berisi 1046 sampai 1055 itu benar-benar berisi post dari arc Wano Kuni. Sampai ini subjektif, saya akan sangat senang sekali jika akhirnya Luffy akan bertemu Shanks di chapter-chapter situ sebelum 1058 tadi lah. Yang saya bilang itu chapter terakhir sebelum rilisnya Movie Red di 6 Agustus. Tapi, again lah, itu jika jadwal rilis ini masih konsisten tanpa ada halangan apa-apa. Terutama Omicron juga nih yang mulai meningkat lagi dan entahlah di Jepang sana seperti apa keadaannya. Nah kira-kira menurut kalian di chapter 1038 nanti akan terjadi apa ya?
kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Novel Nomi, telah keluar nih desain baru dari dnm.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya tentu saja kalau Lost atau tersesat yang diomongin pasti Babang Zoro. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro Joro. Jai. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.